dari Stikes Widya Cipta Pusaka, Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi radikal bebas. Reaksi radikal bebas. Pengertian radikal bebas. Radikal bebas atau sering disebut reaktif oksigen spesies atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang cepat. Jenis radikal bebas. Ada dua bentuk umum dari radikal bebas, yaitu ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS. ROS diantaranya ion superioda, hidrogen peroksida, hidroksil radikal, dan trioksil radikal. RNS sering dianggap sebagai subkelas dari ROS, diantaranya nitrik oksida, nitrous oksida, dan nitroksil anion. Sumber radikal bebas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, endogen. Endogen dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, A. Autooksidasi, B. Enzimatik, C. Fagostik. Yang kedua, eksogen dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, A. Obat-obatan, B. Radiasi, C. asap rokok. Reaksi radikal bebas dengan BUFA. Pengertian BUFA: lemak tak jenuh jamak adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun atas rangkaian atom-atom karbon yang memiliki lebih dari satu ikatan ganda. Ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak ini tidak jenuh dengan atom hidrogen atau masih bisa menambahkan atom hidrogen. Lemak tak jenuh jamak biasanya dalam fase cair pada temperatur kamar dan tetap cair saat digunakan. Terbentuknya radikal bebas pada asam lemak tak jenuh. Struktur radikal karbon yang terbentuk akan beresonansi dengan elektron yang tidak berpasangan di antara C9 hingga C13. Selanjutnya terjadi reaksi propagasi, di mana struktur yang akan beresonansi dan bereaksi dengan oksigen triplet membentuk biradikal yang memiliki dua elektron tak berpasangan. Selanjutnya senyawa radikal siap untuk bereaksi dengan radikal lain. Radikal proksil akan terbentuk pada C9 atau C13 yang memiliki satu atom H berasal dari asam lemak yang tidak terbentuk dari lipid hidroperoksida dengan melepaskan radikal bebas lainnya untuk berpartisipasi dalam atom H. Peroksidasi lipid paling banyak terjadi di membran sel. Membran sel kaya akan atau BUFA yang mudah dirusak oleh bahan-bahan pengoksidasi. Proses tersebut dinamakan peroksidasi lemak. Hal ini sangat merusak karena prosesnya berkelanjutan. Reaksi radikal bebas dengan protein. Pengertian protein. Protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada BUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai dengan cepat. Sedangkan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berkomunikasi atau jarang pada sel normal. Bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Reaksi radikal bebas dengan DNA. Pengertian DNA. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kerusakan DNA. A. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi, akan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebarkan perubahan struktur dan DNA sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA tidak terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit kanker. B. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA
tidak langsung karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan diprevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Proses interaksi radikal bebas dengan media yang dilalui. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu yang pertama, secara fisika. Jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi dalamnya bertambah sehingga kedalamannya menjadi terkristalisasi, tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. Yang kedua, secara kimia. Bila akibat interaksi akan material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi terkristalisasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium He+, proton 1H1. Jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasarannya yang radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama, dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak kolom terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data satu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih 12 menit. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak dipengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibolehkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya.